elah, Van, masih aja 2026, awal tahun banget nih Bang. Ya Allah dah, masih aja ngomongin dia, Van. Ini udah orang ketiga, dia yang marah-marah, dia pula minta status, dia pula yang ngasih deadline. Sampai lebaran gua pokoknya minta status. Ya kayak gimana? Ya harusnya orang ketiga dia pula minta maaf. Dia udah bikin gaduh rumah tangga orang, kenapa pula dia minta yang waras dong, Bang. Sabar. Kan saya juga sebagai istri saya, kan saya juga panas banget gitu dengerinnya gitu kan. Iya, sabar Bu. Tapi bagaimanapun juga ya, kita cuma bisa menyaksikan ya. Walaupun ada panasnya di hati kita juga, entah apa maunya. Tapi yang pasti pemirsa satu hal, kalau kita nonton dari awal sampai akhir tuh podcast sama Densu, emang terlihat sangat angkut, gitu kan. tidak merasa bersalah gitu. Itu yang bikin orang jadi makanya jadi gitu kan. Lu merasakan hati gue kan, kayak gimana gitu kan. Itu gimana jadi mawa gitu kan ya. Buat para fans Inara di luar sana, kalau bisa di MD tenangkanlah gitu. Ditenangkan gimana maksudnya, Pan? Gimana gitu. Disadarin gitu maksudnya, Pan. Gini loh ya kan, masih banyak ikan di laut, Pan. Ya kan. Ya ampun. Tapi balik lagi sama pemirsa, memang dari pembicaraan dengan Densu itu kita kelihatan banget ya. Yang satu, dari soal timeline kita bicara ya. Dia bilang sudah nikah siri itu di tanggal belasan. Betul. Tapi bukti yang beredar di masyarakat tentang CCTV itu ada kejadian di tanggal 8. Nah, itu aja udah salah. Gitu kan ya. Kemudian adalah banyak sekali kejanggalan di sini kan. Betul, iya, betul. Itu kan makanya katanya dia udah nikah siri tapi tidak tahu status. Padahal sebenarnya dalam pernikahan siri wajib punya yang namanya KTP. Masa nggak lihat? Apalagi dengan pengalaman masa lalunya. Ya kan? Pasti ada dong KTP. Dan KTP kan kalau orang udah beristri kan pasti ada statusnya. Itu dia, makanya di sini dibutuhkan pembuktian, dibutuhkan mana data-data dan faktanya. Aku sih setuju ya. Ditambah lagi satu lagi, dia kan berkerudung, pasti ilmu agamanya tinggi. Suaminya juga menggunakan dalil agama ya kan. Nah, kalau seandainya pernikahan siri sudah terjadi, tapi ternyata pada kenyataannya suami itu sudah beristri dan tidak diketahui, ada kan dalam ilmu agama Islam itu yang namanya fasak kalau nggak salah, pembatalan karena sesuatu kebohongan lah istilahnya. Coba dicek lagi, dibenerin kalau benar atau salah. Nanti kasih tahu saya. Tapi yang pasti kalau sudah ada fasak di situ, berarti itu harusnya batal. Tapi ini at the end masih ngotot, pengen kepastian, dan ada satu pernyataan yang bikin kita juga panas dingin gitu. Kan? Bahwa kepastian ini dibutuhkan sebelum bulan puasa, which is sebentar lagi. Ini kan orang ketiga tapi minta status. Itu kan? Itu kan? Itu dah bulan Januari 2006 kan harusnya kita waras, sehat secara jasmani, mental dan rohani. Orang ketiga harusnya datang, membuat kegaduhan, membuat kesalahan, minta maaf, sungkem. Iya kan? Dan jangan dulu muncul di publik gitu kali, nggak usah ke podcast gitu lah. Betul. Biar tenangin dulu masyarakatnya gitu. Ya ampun, ya sudahlah ya. Biarkanlah mereka yang punya masalah, mereka yang sudah membuat sebuah kegaduhan ini, biarkanlah mereka menyelesaikannya secara musyawarah, mufakat dan kekeluargaan. Tapi lihat, hai orang dewasa di sana, ya. Selingkuh itu kan nggak mungkin Allah yang ngatur. Nggak mungkin, itu kan pilihan-pilihan buruk itu kan dikembalikan lagi ke kita, mau melakukannya atau kita mau menghindarinya gitu. Ya, semua terjadi betul karena pilihan kita, tapi semua balik lagi atas izin Allah. Siapa yang mau jadi pilihan kedua? Dan siapa juga kalau memang dari awal target aku mau jadi pilihan kedua, hidup aku udah nyaman kok di luar negeri. Berarti Mbak Ina menerima kalau misalkan menjadi putri kedua kali ya? Kenapa tidak? Karena dalam Islam diperbolehkan. Oke, Bang. Siap hidup berdampingan dengan Allah berarti apa? Kalau tidak siap, dari awal sih nggak mau.